Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, pada video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang seputar Satrio Piningit ataupun tentang akhir zaman, seperti itu ya saudaraku. Namun sebelum dilanjut jangan lupa kopinya diseruput dulu. Kita menggunakan kopi cangkir terbaru ini yang ada keluarga saya, yaitu saya dan anak saya juga istri saya. Mohon doanya buat keluarga saya, mudah-mudahan senantiasa selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan juga dilancarkan rezekinya ya saudaraku ya. Dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang kuat di dalam berdakwah, walaupun dakwahnya hanyalah di pedesaan saja. Namun mudah-mudahan diberi kekuatan dohir dan batin. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, untuk pembahasan kali ini yaitu tentang rahasia kebatinan Satrio Piningit ya. Jadi ada dua versi saudaraku, versi yang Islami dan versi umum ya. Nah, saya membahas tentang versi yang Islami seperti itu. Nah, untuk pemahaman nanti kalian mungkin akan cara memahami apa yang saya sampaikan mungkin akan sendiri-sendiri, dan itu monggo-monggo saja, semuanya saya serahkan kepada kalian dalam memahami apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan, seperti itu. Di sini sumber yang saya ambil adalah satu dari ketika saya soan ataupun silaturahim kepada para sesepuh, kepada para spiritualis, dan juga hasil daripada kebatinan saya, seperti itu ya saudaraku. Nah, jadi benar dan tidaknya itu wallahu a'lam, bisa jadi apa yang saya sampaikan salah dan bisa jadi apa yang saya sampaikan itu benar ya. Jadi kalau ini benar ya alhamdulillah, itu memang yang namanya kebenaran ataupun kehebatan itu adalah milik Allah. Dan apabila ini salah atau ini tidak pas, nah maka memang itulah sebuah kebodohan saya, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi ketika memang ada keterangan yang menurut kalian itu salah ya. Silakan bagi saudaraku yang memang punya pengetahuan yang lebih, punya pengetahuan yang sangat luar biasa, bisa disampaikan, dituangkan di sini agar semuanya ya, yang mendengar, yang melihat, bahkan untuk saya ya juga, jadi nanti saya tambah ilmu dari kalian semuanya. Jadi jangan segan-segan untuk menuangkan, untuk membagikan pengetahuannya, ya, membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya, supaya pengalaman kalian semuanya bisa menjadikan sebuah motivasi buat saya, ataupun bisa membuat gambaran buat saya dan saudara-saudara kita semuanya yang menonton channel ini, seperti itu ya saudaraku. Sekali lagi, versi yang saya sampaikan di sini adalah versi religi, versi Islami, seperti itu ya. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit ini memang betul-betul memiliki kesabaran yang luar biasa, dan juga memang Sang Kinasih Satrio Piningit itu bukan pemalas, baik di dalam hal apapun itu, termasuk di dalam mendekatkan diri kepada Sang Kholiknya, kepada Tuhannya, itu selalu mendekatkan diri atau munajah ya. Jadi munajah itu justru sebagai suatu hal yang memang sangat penting bagi Sang Kinasih Satrio Piningit untuk menerima ilham dari Allah atau dari Tuhannya, dan menerima
bisikan batiniah yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan konsep-konsep untuk berjuang ataupun terkait dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya, sehingga lebih berhati-hati seperti itu. Walaupun tidak tahu persis kira-kira apa yang terjadi, namun ada hal yang misalnya akan ada sesuatu keburukan, maka sinyal ataupun kebatinannya itu akan menangkap informasi yang juga informasi itu datangnya dari kebatinan seperti itu, bahwa nanti akan ada sesuatu seperti ini, seperti itu ya. Nah kemudian setelah seperti itu, sang kinasih Satur Pinit itu selalu munajah kepada Allah, memohon agar diberi kekuatan zahir dan batinnya, seperti itu. Jadi sang kinasih atau sang satria ini tidak sombong ya, artinya selalu memahami bahwa dirinya adalah sosok yang memang diperjalankan. Artinya memang ada yang memperjalankan. Maka ketika sang kinasih itu sudah sampai di situ, kemudian sang kinasih itu selalu mendekatkan diri kepada sang penciptanya, seperti itu. Jadi tidak sombong, tidak saya adalah orang kuat, saya adalah pejuang, saya adalah orang yang akan bisa seperti ini. Itu tidak, nanti itu terlalu jauh saudaraku. Ya. Karena apa? Karena semua makhluk itu tidak ada yang kekal saudaraku. Ya. Nah maka hanya bersandar kepada Tuhannya, kepada Sang Khalik. Ya. Dan itu disadari oleh beliau. Jadi kalau ada sang kinasih yang mengaku sebagai sang kinasih Satrio Piningit, namun tidak sadar diri, bahkan tidak sadar siapa sang penciptanya, maka itu termasuk satria yang ngawur. Ya, satria yang ngawur. Di sini saya menyampaikan seperti ini bukan murni dari bahasa para sesepuh atau spiritualis yang saya soani, yang saya silaturahimi, namun di sini sudah saya olah, dan yang saya sampaikan adalah sebuah hasil pemahaman, hasil literasi, dan juga hasil dari dalam memahami cerita ataupun penyampaian dari beliau-beliau, para sesepuh, para spiritualis Nusantara seperti itu, yang sudah saya soani. Jadi dari soan ke soan atau silaturahim dari sesepuh ke sesepuh, dan juga spiritualis, baik itu spiritualis yang ada di desa ataupun di kampung ataupun yang ada di perkotaan, yang memang sudah saya sempat soani, maka saya akan membuat hasil daripada apa yang saya pahami, dan di sini saya ceritakan. Nah, artinya di sini saya bercerita daripada hasil daripada apa yang sudah disampaikan oleh para sesepuh. Nah, inti daripada hal itu, yang namanya sang kinasih Satrio Piningit, ya, yang nama aslinya nanti itu siapa saya belum paham. Intinya sang kinasih Satrio Piningit itu masih sebutan bahwa itu adalah orang yang terpilih. Nah, orangnya sudah lahir, namun kita belum bisa mengetahui kecuali orang-orang tertentu, ya. Jadi tidak semuanya orang sekarang bisa melihat atau memahami bahwa siapa sih sang kinasih Satrio Piningit. Namun kalau menurut saya hal itu tidak begitu penting, karena kan yang dinanti-nanti kita semuanya kan adalah kemunculan untuk berjuang, seperti itu ya. Kemunculan untuk berjuang, mensukseskan cita-citanya, sehingga apa yang sudah disampaikan di dalam serat-serat kuno itu, yaitu tentang kehidupan yang memang di situ kita semuanya nanti akan merasakan kemakmuran, merasakan keindahan, kenyamanan, yaitu di zaman keemasan atau zaman Kalasuba. Nah, jadi sang kinasih Satrio Piningit itu tidak lepas dari yang namanya munajah. Munajah itu ya berbisik atau mendekatkan diri kepada sang kholiknya, mendekatkan diri kepada sang penciptanya, seperti itu. Jadi
tidak sombong, artinya bukan berarti ketika sudah hidup terus tidak menganggap bahwa ada Tuhan, itu namanya bukan kesatria itu ya. Itu namanya nggak tahu itu apa. Ya, ini kita berbicara tentang kebatinan saja. Jadi apa-apa yang memang sudah dikerjakan oleh Sang Kinasih itu berdasarkan petunjuk dari Sang yang Maha Kuasa atau Sang Penciptanya, ya, atau yang memperjalankan itu. Jadi sudah ada petunjuk. Ya. Petunjuk itu didapat dari berbagai hal. Ada kalanya dari pembacaan pikiran sang satria tersebut, ada kalanya memang datang dari batin, ya, dan yang datang dari batin itu betul-betul adalah sebuah petunjuk dari Robnya, ya, dari Tuhannya, seperti itu. Dan juga ada kalanya informasi tersebut datang melalui mimpinya. Ya. Mimpi di sini saudaraku bermacam-macam. Ada mimpi yang hanya karena itu sebagai bunga tidur saja, namun ada mimpi yang betul-betul itu sebagai petunjuk dari Tuhannya. Jadi ketika mimpi, Sang Kinasih itu juga memastikan bahwa ini adalah informasi dari Sang yang Maha Kuasa atau Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini karena saya menggunakan versi Islam, ya. Nanti mungkin besok saya coba untuk bercerita dengan menggunakan versi yang lain seperti itu. Barangkali nanti saya sempat, ya. Atau barangkali nanti saya ingat, karena kadang-kadang sudah niat tapi tidak ingat, seperti itu. Nah, intinya di sini kebatinan Sang Kinasih adalah sangat luar biasa, dan itu justru sangat diperhatikan. Jadi hati itu tidak dikosongkan, hati itu selalu dihidupkan, ya. Hati selalu dihidupkan. Seperti ketika kita, saudaraku, ketika kita itu tidur, kalau hatinya diabaikan, ya, tidak dihidupkan, maka kita tidur akan bangunnya itu sekarep-karep. Tapi kalau dihidupkan, ketika kita sudah punya keyakinan bahwa nanti akan bangun jam 3, karena jam 3 nanti akan melakukan misalnya ibadah-ibadah tertentu, misalnya sholat dan lain sebagainya. Atau ketika kalian semuanya itu memiliki keinginan bangun jam 4, karena jam 4 itu nanti akan ke mushola atau ke masjid mengerjakan sholat berjamaah, seperti itu misalnya, ya. Atau ketika kalian tidur kemudian di dalam hatinya punya keinginan nanti jam 12 atau jam 1 itu bangun untuk melakukan sholat tahajud dan sholat lainnya seperti tasbih, sholat hajat, dan lain-lain. Nah, maka kalau kebatinan, kalau hati kita selalu dihidupkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara memasukkan amalan-amalan yang baik kepada diri kita semuanya, ya, tentu saja ada caranya, dan caranya itu bagaimana? Nah, ya belum saatnya saya menyampaikan di konten yang kali ini. Ya, mungkin kalau memang mau membuat, ya nanti kontennya sendiri, bagaimana cara mengisi hati kita dengan asma-asma Allah, dengan wirid-wirid dan lain sebagainya, agar betul-betul hati ini tidak kosong. Artinya tidak kosong di sini memang terisi sesuatu yang membuat kita itu lebih baik, ya, lebih dekat kepada Sang Kholik atau Sang Pencipta alam raya ini, ya, seperti itu, ya saudaraku. Jangan lupa kopinya diseruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun sebetulnya ketika kita berbicara tentang kebatinan itu sangat lebar, sangat panjang, dan ini baru seberapa cuil saja yang saya sampaikan, namun sini sudah 14 menit, artinya kalau saya unggah itu sudah agak sulit. Jadi untuk penyampaian itu saya tidak harus banyak-banyak, ya, maksudnya besok sambung lagi kalau memang
masih ingat dengan konten yang satunya supaya ada kesinambungan, nanti disambung lagi. Tapi kalau tidak ingat, ya maka kan ada konten baru-baru seperti itu. Jadi mungkin kalian dalam memahaminya itu harus pandai-pandai dalam memahami konten-konten seperti ini, saudaraku. Atau baik itu konten saya atau konten orang lain, ya kalian harus betul-betul bisa memahami. Oh, ini berarti sambungannya yang dulu seperti itu ya. Karena apa ya, namanya orang itu kan mudah lupa ya. Jadi sekarang saya ngomong seperti ini, bisa jadi besok ketika ingat saya akan membuat keterangan yang masih ada, yang masih relevan dengan konten yang sebelumnya. Namun kalau tidak ingat ya akan membuat judul baru seperti itu. Maka dari itu saudaraku, untuk hal kebatinan itu sebetulnya sangat lebar, sangat luas, tidak cukup disampaikan di konten hanya satu kali konten saja. Berkali-kali untuk pembicaraan, penjelasan tentang kebatinan itu belum tentu cukup, saudaraku. Jadi terima kasih yang sudah nonton. Silahkan dipahami dengan bijaksana saja ya. Dan pokoknya kita kan manusia ya, manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya salah, tidak pernah lepas dari yang namanya dosa dan lain sebagainya. Pokoknya manusia tetap ya manusia. Maka dari itu untuk saling memaafkan, saling memahami, saling menutupi, saling melengkapi itu sangat dibutuhkan oleh makhluk sosial seperti kita ini. Jadi kalau apa-apa hanya disalahkan, apa-apa hanya dipojokkan dan lain sebagainya, yaitu sama saja. Orang yang menyalahkan pun ya tetap salah, orang yang sama-sama menyalahkan, sama-sama menjelek-jelekan, ya, itu tetap sama-sama salahnya, saudaraku. Jadi kita hidup di akhir zaman ini harus berhati-hati, harus lebih waspada ya, dan kita ingat bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi jangan sampai kita dengan saudara-saudara kita itu isinya hanya membenci, benci, dan benci. Baik itu orang yang berbuat salah, orang yang tidak sejalan dengan kalian, itu tetap orang atau ciptaan Allah yang perlu diperjuangkan, bukan disingkirkan atau bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disadarkan. Itulah tugas kita semuanya seperti itu ya, saudaraku. Jadi baru kalau nanti sudah berjuang, sudah disampaikan, sudah ini itu kok kemudian masih ngeyel, ya dibiarkan saja. Nanti itu urusan Tuhan sang penciptanya, bukan urusan kita. Kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar ya kan, perintah yang baik dan mencoba untuk nahi mungkar ya, mencegah kemungkaran. Itu pun hanya sebuah istilahnya ya, hanya sebuah usaha untuk ikut atau mengikuti perintah-perintah Allah, bahwa manusia itu harus amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu ya. Oke saudaraku, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya, dan apabila ada kata-kata yang salah, ada keterangan yang salah, atau ada keterangan yang menyakiti hati kalian semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.